Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hajar dengan NIM 2105021, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengikuti program MBKM Penelitian Talenta dengan judul Strategi Peningkatan Optimalisasi Kinerja UMKM dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, yang diketuai oleh Profesor Dr. Prihatin Lumbanraja MSI dan beranggotakan Profesor Dr. Arlina Nurbaitul Lubis SEMBA dan Baby Candida Hasibuan SEMSI. Nah, untuk penjelasan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan UMKM ini? Nah, UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, UMKM ini merujuk pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau kelompok kecil dengan skala produksi dan modal yang terbatas. Adapun peran UMKM dalam perekonomian yaitu sebagai wadah penyedia lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, penyokong ekonomi nasional, pemerataan ekonomi, dan lain-lain. Nah, UMKM di Sumatera Utara ini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, provinsi ini memiliki potensi yang besar dalam sektor usaha, termasuk agribisnis, pariwisata, kuliner, dan kerajinan tangan yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM. Nah, pada tahun 2020 jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 672.000 UMKM. Kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 1.712.091 unit UMKM. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 mencapai 595.779 unit UMKM. Namun pada tahun 2023 mencapai peningkatan kembali sebanyak 1.166.918 unit UMKM. Nah, itu mengenai UMKM dan UMKM yang ada di Sumatera Utara. Kemudian pemaparan kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data statistik dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM dan pengisian kuesioner. Yang kemudian itu ada mengidentifikasi masalah kinerja UMKM di Sumatera Utara, menganalisis dimensi dan indikator inovasi bisnis, orientasi pasar dan kompetensi sumber daya manusia. Dan yang terakhir merumuskan model peningkatan optimalisasi kinerja UMKM. Kemudian kesesuaian kegiatan yang dijalani dengan ilmu yang diperlukan sebagai mahasiswa program studi S1 Manajemen. Nah, kegiatan yang dilakukan sangat sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selaku mahasiswa program studi S1 Manajemen dengan kesesuaian, yaitu yang pertama itu ada mata kuliah mengenai manajemen strategi. Nah, di dalam program ini saya menyesuaikan dengan ilmu manajemen strategi, mengajarkan mahasiswa untuk merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan strategi organisasi atau bisnis agar mencapai tujuan. Yang kedua ada manajemen pemasaran, yang dimana untuk mengetahui terkait tentang konsumen, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM. Yang ketiga ada manajemen operasional, yang dimana mengenai pengelolaan sumber daya dalam mengoptimalkan kinerja UMKM. Yang kemudian manajemen keuangan, menganalisis akses modal dan manajemen keuangan UMKM termasuk dalam kendala pembiayaan. Dan yang terakhir ada mata kuliah tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia, kebutuhan dalam pengelolaan karyawan, pelatihan dan pengembangan SDM di UMKM. Kemudian adapun manfaat yang saya dapatkan di dalam program MBKM yang saya lakukan, yaitu
Yang pertama ada penerapan ilmu yang saya peroleh. Saya lebih memahami dan mengaplikasikan mengenai teori-teori manajemen yang sudah saya pelajari di dalam bangku perkuliahan, nah dalam situasi nyata sehingga memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep dalam manajemen. Kemudian pengembangan keterampilan riset. Nah, melalui pengumpulan data dan kemudian analisis memberikan pengetahuan dalam keterampilan riset. Kemudian ada peningkatan kemampuan. Nah, mencoba untuk merancang strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Adapun kendala yang saya hadapi dalam program tersebut yaitu yang pertama keterbatasan akses terhadap pelaku UMKM, karena kan tidak semua pelaku UMKM mampu memberikan informasi yang signifikan saat wawancara. Dan kemudian ada kendala koordinasi antara saya dengan dosen pembimbing karena kan pengaturan jadwal yang sangat rumit. Adapun masukan mengenai program MBKM. Nah, menurut saya sebaiknya informasi mengenai program MBKM USU yang telah disediakan dapat diinformasikan dengan jelas agar mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti program tersebut. Dikarenakan masih banyaknya mahasiswa yang tidak mengerti bagaimana nih mekanisme dalam program MBKM USU ini. Kemudian ada masukan mengenai kurikulum program studi S1 berdasarkan pengalaman program MBKM. Nah, menurut saya sebaiknya lebih disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja seperti pembelajaran langsung ataupun praktek yang bisa diaplikasikan langsung oleh para mahasiswa untuk menunjang kesiapan mereka di dalam dunia kerja nantinya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai program MBKM Penelitian Talenta USU. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.